bahwa di situ diduga ada peristiwa temuan, diduga ada mayat. Saya bilang ini di Alpat. Kemudian juga ke Pak Kapolsek juga saya lakukan seperti itu. Perintah beliau, pasang polis lainnya. Siap, komandan, sudah. Siap, nanti tunggu, saya hubungi Pak Asep Nugraha, itu bagian olah TKP Polres. Saya udah itu menjaga status quo di situ dengan anggota. Kalau jam 9, kurang lebih jam 9 datang dari identifikasi Pak Asep rombongan, kemudian juga dari Polres juga datang ke lokasi. Nah, setelah itu ketika sedang olah TKP Pak Asep, saya juga menjaga polis lain di situ. Pak Aceh, makanya izin, ini Pak Yosep mau meninggalkan tempat. Dugaannya Pak Yosep. Mohon maaf, ini bahasa Sundanya, pakai bahasa Sunda saya bilang ya. Hayang niskeun pikir katanya. Loh, kok kenapa niskeun pikir? Ya udah, sementara kita amankan ke SMA, bawa ke SMA Pak Yosep bilang. Dibawalah sama Pak Aceh, Pak Dede ke seberang Pak Yosep itu, di seberang SMA itu, seberang TKP, pos security satpam itu SMA. Karena pikiran saya itu kan lebih tidak banyak orang di situ. Gitu. Kemudian sementara saya tanya ke Pak Yosep waktu itu, Pak Yosep Pinten waktu itu jam 17 tanggal 17 malam 18 ada di mana? Pak Yosep mengatakan di istri mudanya di Bumimin, istri mudanya. Ya, istri mudanya. Itu informasi dari siapa? Itu dari Pak Yosep sendiri, karena saya yang interogasi. Kemudian Pak Dede juga ada di situ. Saya interogasi sendiri. Hanya sepintas saya interogasi. Ya, sebentar Pak. Jadi Yosep bilang ke saksi, saya ke Pak Dede, ke Pak Aceh, ke saya termasuk itu, bahwa tanggal 17 malam 18 itu tidur di istri mudanya. Nah, kemudian setelah itu saya perintahkan ke sebentar. Siap. Pada saat saudara menginterogasi ya. Siap, interogasi awal. Tadi keterangannya saksi Dede katanya yang menginterogasi Pak Karsa. Ya, interogasi di satpam itu. Di pos satpam. Interogasinya seperti apa? Apa yang saudara interogasi itu? Saya interogasi hanya memastikan Pak, singkatnya itu Pak Yosep tanggal 17 malam 18 tidur di mana malam tadi. Pak Yosep bilang tidur di istri mudanya. Gitu. Setelah itu saya perintahkan ke Pak. Hanya itu saja? Ya, hanya itu aja. Nggak ada yang lain? Enggak, saya cuma interogasi awal. Hanya memastikan apakah Pak Yosep itu tidur di mana malam itu. Apakah tidur di TKP maksudnya atau di mana, kan itu aja. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Tidak ada interogasi yang lain? Tidak ada, hanya itu. Karena kan ada kejadian nih kan? Ya. Ada kejadian, istilahnya ada jenazah mayat yang meninggal tidak wajar. Ya. Ya kan? Ya. Meninggal tidak wajar. Ya. Nah, terus saudara menanyakan, ya, seperti tadi. Ya, saya hanya pemeriksaan awal seperti itu, hanya memastikan tidur di mana ini kan. Karena kayak olah TKP ada Pak Asep Nugraha. Saya hanya interogasi awal. Saya perintahkan ke Pak Aceh, Pak Dede, coba berangkat ke sana, cari ke istri mudanya, pastikan apakah betul bahwa Pak Yosep itu malam 18 itu tidur di istri yang muda. Berangkatlah dia. Kemudian saya ngebel, yang mulia ngebel Pak Ilan. Le, kalau saya kan bahasanya le, ada di mana le? Ini lagi meluncur ke TKP, langsung ke SMA. Langsung ke SMA. Di situ juga ada Pak Mulyana, ada di pos itu. Le, ini Pak Yosep minta keterangan, bawa ke polsek aja dulu, karena bahasanya dia kan mau berangkat mau dengan TKP gitu kan. Akhirnya dibawalah sama Pak Ilan, Pak Didi untuk diinterogasi awal di polsek
Polsek. Saya kembali ke TKP untuk menjaga statusku. Itu. Berarti pas kembali, pas jenazah sudah Sudah itu dari, Pak dari Polsek ke Bandung. Bandung. Ya. Iya. Nah, terus habis itu saudara pulang. Saya perlu istirahat dulu karena lepas piket. Nah, kembali lagi enggak? Saya tanggal 19 dipanggil oleh Ibu Kapolres. Oh, tanggal 19 kali 17 Tanggal 19 dipanggil Ibu Kapolres, suruh menghadap melalui Pak Kasat. Merapat, kemudian ditanya langkah apa saja yang sudah di. Nah, pada saat jenazah datang, saudara tidak tahu? Tidak tahu. Jenazah datang. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, siapa yang menerima jenazah? Tidak tahu. Dimakamkan kapan, saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi habis datang ke jenazah datang ke Subang lagi, saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Nah, tadi sudah katakan tanggal 19 ya? Tanggal 19 dipanggil Ibu Kapolres. Mempertanyakan langkah apa yang telah dilaksanakan. Nah, terus jawabannya saudara apa? Saya beberkan mengenai yang tadi saya telah memberikan anggota juga untuk mengecek ke istri yang mudanya. Saya bilang sekitar itu. Kemudian ya udah kalau gitu besok tanggal 20 kamu limpahkan berkas. Tanggal 20 katanya. Saya juga nelpon ke Pak Kasat, izin badan mohon petunjuk untuk Polsek ini gimana petunjuk, karena kan udah suruh dilimpahkan. Pak Kasat bilang tunjuk 2 orang anggotamu untuk mendampingi Osnal. Ditunjuklah Pak Irlan dengan Pak Roni. Tuh. Izin untuk saya, izin kemudian untuk Polsek yang lainnya nanti antar jemput para saksi yang akan diperiksa oleh Polres. Itu aja sampai ke sininya. Tugas Polsek hanya antar jemput para saksi yang akan diinterogasi di Polres. Di Polres. Waktu itu. Nah, pada saat dibawa di Bandung nih, ya kan? Siap. Dari kepolisian siapa aja tadi? Yang berangkat ke sana Pak Aceh, Pak Dede, kemudian Pak Roni. Pak Roni. Oke. Hanya dari kepolisian saja? Kalau saya kan merintahkannya anggota saya. Ya, tapi ada dari pihak keluarga. Ada dari pihak keluarga? Ada, kalau nggak salah dari pihak keluarga itu yang mewakili itu Pak yang jadi polisi itu. Siapa Pak? Pak yang jadi polisi? Ya, itu keluarganya anaknya Pak Mulyana untuk mendampingi. Iya, mendampingi ke sana. Kenal tuh Bapak? Kenal. Itu kan orang baru di Subang, pindahan dari mana dia baru, jadi nggak kenal saya. Nggak kenal. Tapi polisi yang mewakili dari keluarga katanya anggota. Oke, yang sampai ke Bandung. Yang sampai ke Bandung. Itu yang mulia. Oke. Nah, pada saat saudara sudah menyampaikan itu ke Bu Kapolres, siap. Terus ada pembicaraan apa lagi? Atau ada peristiwa apa lagi di situ? Tanggal 20 saya disuruh melimpahkan berkas. Kemudian tunjuk 2 anggota, saya nunjuklah anggota Pak Irlan dengan Pak Roni untuk mendampingi Opsnal. Itu untuk lidik di lapangan. Yang lainnya termasuk saya menunggu perintah dari Pak Kasat untuk antar jemput para saksi yang akan diperiksa di Polres ya. Itu. Baik, saudara saksi ya, berarti tanggal 18 saudara tidak ke TKP? Tanggal 18 ke TKP? Ya, ke tanggal TKP, 19 sorry, tanggal 18 kan waktu pasang polisi lain ya. Siap. Nah, terus setelah sampai jam 5 saudara pulang kan? Tanggal 19 nya tidak, saya langsung dipanggil Bu Kapolres ya. Untuk pelimpahan untuk ditanya langkah-langkah apa
pihak polsek yang telah dilakukan. Itu saya Belum dilimpah ke Polres. belum tanggal 19. Tanggal 19. Besok intinya tanggal 20 berkas limpahkan. Siap udah itu. Baik. Setelah itu, setelah tanggal 20 tanggal 20. Ya, tanggal 20 kita nunggu perintah lebih lanjut dari Polres Pak Kasat untuk antar jemput. Tanggal 25, ini tanggal 25 Agustus ketika saya ke dalam, di situ sudah ada Pak Mulyana, Pak Yosep, Pak Ilan di ruangan saya. Baik. Itu. Sebelum itu ya, saya tanya lagi. Pada saat saudara dengan siapa? Pak Dede, terus siapa lagi tadi? Pak Dede, Pak Aceh, Pak Aceh itu ke TKP, ke TKP. ya kan? Iya, siap. Nah, Yosep ada di situ. Pak Yosep ada. Ya ada kan? Ada. Yang mengantar. Iya, ada Pak Yosep. Nah, kalau terdakwa ini ada enggak? Saya tidak sempat melihat malah. Hah? Tidak sempat Ada melihat. enggak? Di TKP. Di TKP pada saat saudara kan apa namanya? Polis lain, masyarakat katanya sudah banyak kumpul. Ada nggak terdakwa ini? Saya tidak sempat melihat, Yang Mulia. Tidak Karena sempat banyak warga di situ. Atau dari atau gini, saudara kenal dengan keluarganya Yosep? Kenal enggak? Saya tahunya pada saat kejadian. Enggak, bukan. Maksud saya sebelumnya Enggak. kenal enggak dengan terdakwa, dengan Yosep, Enggak. Apalagi dengan keluarganya atau dengan Bu Tuti almarhum, Tidak. dengan anaknya Meh? Tidak. Sebelumnya tidak kenal. Tidak kenal. Jadi apakah terdakwa ini ada di lokasi itu, saudara tidak tahu? Saya tidak sempat melihat karena kan Tidak banyak sempat melihat. warga di situ. Enggak memperhatikan satu Kalau persatu. misalnya dari keluarganya Pak Yoris tahu enggak? Ada nggak di situ? Tidak sempat melihat saya. Pak. Tidak sempat. Iya. Nah, setelah tanggal 20 ya, dah kan berkas dilimpah. Terus cerita apa yang ada apa nih Tanggal maksudnya? Kalau tanggal 20 sambil berjalan kita sambil nunggu perintah kan cuma antar jemput saja panggilan para saksi yang akan diinterogasi di Polres gitu. Tanggal 25. Tanggal 25. Oke, tanggal 25 nih Yang Mulia. Tanggal 25 ketika saya mau masuk ke dalam ke ruangan saya, ini sudah ada barang-barang yang sudah tergelar di meja. Barang-barang apa? Berupa uang, Uang. 30.400.000 salah. Terus apa lagi? Kemudian Uang itu bentuknya apa ya? Cash. itu di situ ada juga apa namanya amplop juga ada di situ. Iya, bukan. Uangnya bentuk cash. Cash ya, tunai, Uang. tunai, Iya, uang. tunai uang. Kemudian juga ada emas, Perhiasan. perhiasan itu. Ini bukan. Coba Bu Jaksa. Sambil jalan ya. Siap. Nah, barang-barang ini dapat dari mana? Kan nggak akan mungkin kan, istilahnya di kantor polisi, ya kan? Sudah berada di atas meja. Bisa datang sendiri kan nggak mungkin kalau nggak ada yang bawa. Siap, Yang Mulia. Saya ceritakan sepintas. Saya tidak tahu dari mana awal ini didapatkan. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tahunya sudah digelar di depan meja. Saya datang ke dalam, sudah ada Pak Yosep, sudah ada Pak Ilan, Pak Mulyana di ruangan saya. Dia langsung bicara ke saya. Itu meja siapa? Ruangan saya. Dan memang ruangan saya tidak terkunci, terbuka. Iya. Siapa aja bisa. Ya kan? Siap. Saudara kan bisa tanya, kan banyak polisi di situ. Siapa Siap. yang bawa Siap. apa namanya barang-barang ini kan? Ya, Pak Ilan mengatakan pada saat itu, Pak Kanit bilang ke saya,
ini ada Pak Yosep mau ngambil barang titipan. Iya, oke. Ya. Ada Pak Yosep Ya. mau ngambil barang titipan. Iya. Nah, Iya. saudara tidak tahu yang dimaksud barang titipan yang mana. Iya. Ya kan? Nah. Nah, tapi barang yang tadi ada tas yang dibawa, Iya. perhiasan, terus ada apa? BPKB. Iya. Nah, kok bisa di atas simsalabim? Nah, ya kan? Pak? Iya. Ya, memang kejadiannya seperti itu, Yang Mulia. Pak Ilham mengatakan, Pak Kanit, ini uang gaji guru yang dititipkan oleh Siapa yang bilang? Pak Ilham. Pak Yosep juga mengiyakan. Pak Yosep mengiyakan, Pak Mulyana juga mengiyakan. Berarti yang bilang siapa tadi? Pak Ilham dikuat. Irlan. Pak Ilham. Pak Irlan. Pak Yosep juga mengiyakan, Pak Mulyana juga mengiyakan gaji guru yang belum sempat dibayarkan katanya. Jadi Pak saksi, Pak Karsa dapat informasi dari Pak Irlan. Pak Ilham dan juga diiyakan oleh Pak Yosep pada saat itu. Sempat saya juga tanya, ini barang dari mana? Siapa nih, milik siapa? Bilangnya seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak Kanit katanya ada berita acara tanda tangan. Ya udah, saya tanda tangan, kemudian saya kasihkan. Nah, sempet tanya enggak siapa yang naruh barang-barang ini di atas meja saya? Saya tidak sempat tanya. Hah? Enggak sempat Meja tanya. apa? Iya, karena Pak Ilham kan sudah ada bahasa seperti itu, katanya ini barang Pak Yosep, barang titipan Pak Yosep mau dikembalikan, bilangnya gitu. Dan saya tidak merasa menyita barang itu, nggak tahu saya awal mulanya dari mana. Mana nggak tahu? Nggak tahu. Atau dari TKP? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu saya, nggak tahu. Kita undur lagi ke belakang ya. Siap, Yang Mulia. Bapak datang nih ke TKP, lihat nggak apa masuk ke dalam nggak? Saya tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam ya? Tidak masuk ke dalam. Tidak. Maksudnya ke dalam, ke dalam rumah. Kalau- Lihat kondisi rumah. Nggak saya tadi, cuma statusku di depan itu. Tidak masuk ke dalam. Yang olah TKP Polres. Atau lihat ada apa ya? Mungkin pintu kah? Ada yang rusak, jendela ada yang rusak. Saya tidak masuk, kalau hanya lihat-lihat aja. Ya saya sempat melihat barangkali ada pecah kaca yang di samping, nggak ada. Nah, pada saat saudara kedatangan Pak Yosep, ya, Siap, Yang Mulia. memakai apa? Ada nggak baju-baju di sini? Coba lihat. Yang saya lihat ini pakai ini, celananya pakai ini, ini Yang Mulia, yang putih, kaos, Coba Pak Jaksa. ya itu. Kemudian Pas itu pakai jaket nggak di tempat? waktu di tempat, Jaket ini jaket ini. Ah. Enggak. sudah. Lupa saya hanya lihat ini waktu, iya pakai topi. Ini celananya ini, Ya. kaosnya itu, kemudian pakai topi. Coba Pak ingat-ingat Pak. Iya. Kan jarang-jarang toh Iya. kasus pembunuhan Iya. di Jalan Cagak kan jarang-jarang kan. Siap Yang Mulia. Belum tentu ya, benar nggak kan, belum tentu. Polsek ada pembunuhan banyak kan. Siap Yang Mulia. Momen-momen itu kan pastilah. Siap. Pasti diingat lah Yang momen-momen. saya ingat persis ini adalah kaos, baju dan apa ini topi. Ya, karena pakai topi dia. Di sini ada bercak darah. Siap. Tahu saudara? Saya tahu informasi dari Ilham ketika diinterogasi di Polsek, kemudian melaporkan lisan ke saya di HP. Dia bicara, Pak Kanit, yang petunjuk ini Pak Yosep ada bercak darah. Itu. Baiknya, saudara saksi, pada saat saudara di TKP, Siap Yang Mulia. posisi kendaraan Alphard, ya, Siap, Yang Mulia. itu menghadap ke jalan atau menghadap ke dalam? Itu menghadap ke jalan, menghadap ke jalan, kemudian si naik
ke ke teras ini. Agak-agak naik ke trotoar itu. Oh, ada pot yang ini, pot yang apa? Pot banyak, yang pot banyak tertabrak. yang tertabrak kayaknya itu. Ada. Pot bahasa ininya berantakan lah, pot berantakan di situ banyak. Mobil apa menghadap ke jalan ya? Ke jalan. Berarti menghadap keluar. Ya, menghadap ke keluar ke jalan. Keluar. Ya. Berarti pada saat saudara datang, berarti polisi yang pertama datang berarti tim saudara ya? Tim saya. Saudara. Saya, Pak Aceh, Pak Dede. Ya. Memang yang piket waktu itu. Kan dari pihak dari perwakilan dari kepolisian yang pertama kali datang ke sini. Siap. Yang pertama kali saudara lihat langsung tuh gimana kondisi awal waktu datang? Kondisi awal sebelum waktu saya datang, warga di situ banyak yang tapi tidak ada kelihatan tidak ke rumah, itu di depan, di samping itu sudah banyak. Kemudian di situ juga terparkir yang tadi saya bicarakan, ada tiga kendaraan di situ, ada kendaraan BMW, kemudian kendaraan Toyota Yaris warna kuning, kemudian di depannya itu Alphard. Di bawah di belakang Alphard itu ada lindangan darah yang sudah banyak ininya, air. Air di situ ada banyak. Di bawah, di pintu. Pintu Alphard ada di bawah. Di bawah kendaraan di belakang, di bawahnya. Di bawah mobil belakang. Mobil Alphard itu ada darah di situ. Kemudian tidak lama, paling beberapa meter di situ juga ada ember dan gayungnya itu yang warna yang itu. Itu ya. Itu ada juga di TKP. Kemudian yang saya pastikan pada saat itu apakah ada korban atau tidak untuk bahan laporan. Yang saat itu saudara lihat, udah lihat belum korban waktu itu? Saya belum lihat, hanya lihat ini aja, kaki aja ke atas. Oh, jadi pas saudara Kaki yang menjulur. kondisi ada genangan Air di bawah air apa? Air bercampur darah bercampur. Air itu kan warnanya merah. merah itu. Kemudian yang di belakang juga ada bekas seretan darah, yang ada bekas seretan kalau lap kayak gitu kan. Garis bekas seretan. Bekas seretan. Dari mana ke mana? Itu dari yang menuju ke kendaraan, ke belakang kendaraan. Dari pintu belakang. Hampir dekat belakang. Belakang rumah. Itu ada yang agak naik sedikit tuh di situ. Menuju ke pintu belakang Alphard. Iya, kayaknya seperti itu kayaknya itu. Karena itu kan kelihatan bekas seretannya. Itu kondisi dari luar Alphard langsung saudara lihat memang udah ada kaki. Terlihat langsung waktu Terlihat. datang itu. Dan memang di sela kendaraan kaca itu kan terbuka sedikit. Jadi kelihatan. Oh, jadi langsung kelihatan ada kaki. Iya, karena di bawah ada bercak darah, makanya istri saya langsung ke dalam lihat itu, ada kaki lagi gitu. Nah, setelah saudara lihat ada kaki, apa yang? Ya, setelah saya lihat itu ada kaki, kemudian pasang polis lain, yang lainnya suruh keluar. Saya perintahkan ke Pak Aceh, pada pasang polis lain. Kemudian saya laporan awal, karena untuk laporan awal, apakah benar ada kejadian laporan yang disampaikan oleh Pak Yosef, saya itu untuk bahan laporan awal, saya laporan langsung ke Kasat. Jadi langsung pasang polis lain. Iya. Tapi udah tahu belum berapa ada korban di situ, ada berapa? Saya belum tahu waktu itu, belum tahu, karena yang olah itu kan saya belum tahu. Hanya memastikan ada kaki aja saya itu. Tadi kan saudara bilang tadi saudara seharian ada di TKP ya? Siap sampai jam 17.30-an lah. Sampai sore ya? Sampai sore. Berarti sampai tim yang evakuasi juga saudara ada di situ? Tim evakuasi, ya. Ya ada. Iya, hanya sampai tim membuka pintu sampai akhirnya kan posisi jenazah sampai Polres kan itu siang ya? Siang apa sore? Sore. Berarti kan saudara masih ada di TKP ya? Iya. Berarti melihat ya? Ya, melihat waktu evakuasi, kemudian ke ambulan. Yang saudara lihat apa waktu itu? Ambulan, kemudian jenazah dimasukkan ke
kantong itu, Berarti kantong. lihat kondisinya lihat nggak? Nggak lihat. Terlihat hanya mau dimasukin, kan beda ini. Saya hanya sibuk statusku itu olah TKP, kan anggota saya juga ada yang mendampingi di situ ya. Dari hasil laporan ada berapa korbannya? 2 orang. 2 orang. 2 orang. Siapa korbannya? Ibu Amel, kemudian apalagi yang satu, Bu Tuti. Bu Tuti. Maklum udah tahu. Berarti 2 orang itu yang tadinya dilaporkan waktu pagi hari yang dinyatakan tidak ada di tempat oleh Pak Yosep, itu bukan yang ditemukan. Kalau awalnya tidak mengemukakan si A si B, hanya penculikan awalnya. Setelah diolah TKP ternyata korbannya ada 2. Iya, maksud yang dulu laporan awalnya apa? Penculik yang diculik itu siapa? Bilang nggak? Keluarga. Nggak dijelaskan Nggak siapa dijelaskan. yang diculik nggak? Nggak dijelaskan. Oh, istri dan anak saya nggak ada di rumah gitu nggak? Nggak. Terhadap keluarga bilangnya. Anggota saya kan, kalau saya nggak ketemu dengan Pak Yosepnya, saya laporannya dari anggota saya. Oh, jadi nggak langsung. Jadi tidak langsung ke saya. Pak Yosep itu laporannya ke Pak Aceh dengan Pak Dede. Waktu itu saya kan ada di warung sebelah, di dekat masjid itu. Karena menjelang jam 8 serah terima, menjelang serah terima, saya masih ada di situ. Jadi saat saudara lihat tahu dievakuasi ada 2 ya? Nah, setelah dievakuasi ternyata ada 2 korban. Istri dan anaknya Siap. Pak Yosep. Siap. Sesuai dengan laporannya. Siap. Nah, Saudara saksi ya Pak. siap yang mulia. Siap yang mulia. Kita sudah pemeriksaan yang kedua kali dengan Pak Karsa, sudah dijelaskan pada pokoknya garis besar peran Pak Karsa pada hari tanggal 18. Siap yang mulia. Pertanyaan saya, pada tanggal 20 Agustus, apakah saudara saksi bersama dengan saudara Indra Zainal, saudara Dede dan saudara Roni pernah mendatangi rumahnya Ibu Lilis? Ibu Lilis. Ibu Lilis kenal nggak Pak? Wak Lilis ya. Wak Lilis ya. Ya. Pernah datang. Nah, siap. Kemudian pada saat di rumahnya Wak Lilis itu, kenapa datang ke sana? Tanggal 20 itu? Tanggal 20. Ya, 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus. Saya tidak tahu persis yang mulia. Tapi datang ke sana ya. Tanggal 20 itu tanggal kan saudara bilang tanggal 19 baru dipanggil buka Polres. Siap. Nah, berarti kan tanggal 20 kan 1 hari setelahnya. Iya. Nah, itu coba ingat-ingat. Nah, sempat nggak datang yang ditanya oleh Bapak Hakim anggota ini? Baik, ya mulia. Lupa saya. Karena Wak Lilis itu sudah kami periksa kemarin. Ya, sudah kami periksa, kemudian ada catatan saya yang menyatakan dia nelpon polisi, kemudian menurut dia saudara yang datang bersama Pak Kades. Kemudian Wak Lilis ini pernah tidak menyampaikan kepada saudara bahwa dia mendengar perkataannya Yosep yang melakukan pembunuhan ada Amel dan Tuti adalah Mimin, Abi dan Arigi. Apakah saudara Wak Lilis ini, saudari Wak Lilis ini pernah menyampaikan nggak kepada saudara? Saya tidak pernah mendengar dari Pak Bu Lilis. Oh ya. Tidak mendengar. Justru itu juga sempat dipertanyakan waktu saya periksa di Polda. Saya tidak sempat mendengar bahasa seperti itu. Kalau memang ada pengaduan seperti itu, ya mungkin kita juga kan polisi. Ya. Apalagi itu mungkin kewajiban kami karena TKP pasti saya lidik. Setahu saya nggak ada. Tidak ada. Jadi Tidak ada yang mulia. Wak Lilis ini tidak pernah menyampaikan kepada saudara. Tidak ada yang Dia mulia. mendengar perkataan Yosep pada saat tahlilan 3 hari. Yosep ini menyatakan, menurut saksi Lilis ini menyatakan bahwa dan didengar oleh beberapa keluarganya yang melakukan pembunuhan Amen dan Tuti adalah Mimin, Abi dan Arigi. Tidak pernah disampaikan kepada saudara. Tidak mendengar yang mulia. Terus kan tanggal 19 Bapak dipanggil di Kapolres tadi kan, tanggal 19 dipanggil di Kapolres, terus perintah itu tanggal 20 lepas di rumah Kapolres. Oke. Selama tanggal 20 sampai proses di Polres, berarti kan dilipat nih si Siap. perkara ini ke Polres kan, Siap. tanggal 20. Siap. Oke. Dari tanggal 20 ini Bapak sempat ada dengar tidak?
Iya, ada iya. info misalnya ada yang masuk ke rumah ke TKP situ. Gak ada Bu. Itu dari mana? Gak ada informasi yang maksud Ibu setelah Ya, setelah berkas kita limpahkan. dilimpahkan ke Polres. Iya, iya. Bapak sempat dapat informasi tidak dari masyarakat di daerah Sagak itu ada yang masuk itu ke rumah misalnya si warga atau misalnya ada polisi yang masuk atau siapa gitu yang masuk ke dalam rumah atau keluarga atau Yang jelas Bu, izin. Yang jelas tanggal 21 saya kena semprot. Ada perwira, 3 perwira yang sidak ke lapangan mempertanyakan masalah apa yang nyuci bak mandi itu. Kemudian mindahkan kendaraan. Saya juga awalnya beliau juga menyangka saya yang nyuruh. Itu. Yang nyuruh beliau itu saya. Saya sudah baru pulang baru ditanya, "Kamu kanitnya?" "Siap, benar." "Pangkat kamu apa?" "Itu." "Kamu harus dipropamkan." Saya bilang, "Oh, kenapa ini ada masalah apa?" Gitu kan. Saya mau tanya, kata ini Bu, gitu ya. Ini kan Ibu mempertanyakan itu alur cerita. Siapa yang menyuruh cuci bak mandi? Itu tanggal 21 saya. Itu kena sidak, kena marah. Saya, ya disangkanya saya yang nyuruh. Saya. Nah, itu sama yang 3 perwira, nggak tahu dari Mabes atau di Polda, saya nggak kenal. "Kamu kanitnya siap. Siapa yang nyuruh Banpol untuk cuci apa bak?" "Saya nggak tahu." "Kok kamu nggak tahu?" Mang Uci. Mang Uci. "Kok kamu nggak tahu?" "Izin ya Pak, saya nggak tahu." "Loh, ini kan Banpol kamu." "Iya, Banpol saya. Tapi kan di sini kanit juga banyak yang datang. Kanit itu udah tanggal 18 itu udah banyak dari Polres yang datang. Di Polsek aja saya bilang kanit itu ada 4. Saya makanya saya nggak tahu." "Ya izin ini komandan," saya bilang. "Bagaimana kalau komandan yang interogasi saya nanti panggil, saya telepon lah si Bang Uci." Nah, telepon, "Bang sini," datang. "Bang, Amang ceritakan siapa ini yang nyuruh?" Saya bilang, "Yang nyuruh Abang tong kagok." Lawan saya sok sebut kan jadi masalah karena saya kesal dicarikan malam-malam. Akhirnya berceritalah dia yang sebenarnya yang nyuruh. "Oh berarti bukan kamu, siapkan." Gitu. Jadi siapa yang menyuruh Pak? Itu menurut Pak ini Pak Toryono. Iya. Kanit Jakartas. Kanit Jakarta Polres Subang. Iya. Kemudian Bapak tahu tidak kapan Banpol komunikasi? Justru saya nggak tahu, makanya saya tidak menjawab karena nggak tahu saya. Bapak dapat Info dari 21 si Bang Uci itu. tanggal 21 itu tadi ya? Iya, iya. Kemudian kan tadi Bapak tanggal 25 ketemu sama Pak Yosef sama Pak Mulyana di Polres. Di Polsek, di Polsek. Terkait apa tas dalamnya uang. Siap, siap. PPKP segala macam. Siap. Itu sebelum tanggal 25 itu Bapak saudara saksi sempat ketemu dengan terdakwa tidak? Terdakwa ini. Di TKP. Di mana? Dimanapun Tidak pernah, tidak pernah. Saya tahunya waktu di TKP aja. di TKP. Di TKP tanggal 18. Tadi kata dibicara sama Bapak Majelis, Bapak belum pernah ketemu sama terdakwa. Oh, maksudnya mohon izin. Saya kirain Pak Yosef. Kalau ini saya tidak pernah lihat, Tidak pernah ketemu. tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu. Ya. Sampai akhirnya kapan Bapak ketemu sama terdakwa? Saya ketemu dengan ini waktu ini yang anjing itu, Nah, di pelacak itu. anjing kelacak itu, nah, itu kan sepengamanan. Pas kebetulan Pak ini dan Wah ini ya itu Maju pelacak itu. saya lupa lagi itu digigit itu tahunnya itu Tanggal berapa? Masih bulan Agustus? Atau masih bulan Agustus itu, masih bulan Agustus. Tanggalnya lupa saya. itu di TKP kan? Di TKP karena kan saksi semua didatangin satu-satu gitu. Iya. Tapi mungkin pasti dengar lagi Pak. Ya kalau info masalah Danu memang anggota saya Pak Roni pernah bilang gitu, "Pak Kanit izin ini ada pengakuan awalnya
dari Pak Danu, dari saudara Danu. Ya udah koordinasi dengan Polres, karena itu kan udah penanganan Polres, yaitu langsung penanganan oleh Polres. Siapa yang bilang dan pada terdakwa itu? Roni, Pak Roni anggota saya. Oh ya. Ya udah kalau gitu mungkin nanti diinterogasi, koordinasi dengan pihak Polres. Yang interogasi pada saat itu langsung Polres. Apa terdakwa ini mengakui? Saya lupa lagi. Yang jelas kalau pengakuan lisan dari Pak Roni, laporan itu ada ke saya seperti itu. Apa ini mengatakan? Saya lupa lagi waktu itu, lupa. Setelah kejadian anjing pelacak itu atau sebelum? Setelah kejadian anjing pelacak itu? Anjing pelacak kan bulan Agustus. Iya. Saya lupa lagi saya. Terus tadi kan saudara saksi bilang apa? Bilang apa tadi siapa yang menghubungi bapak itu di bajunya saksi Yosef ada bercak darah? Pak Irlan, ini Pak Kanit mohon petunjuk, Pak Yosef ini ada bercak darah. Ya udah kalau gitu diganti dulu, karena itu kan tanggal 18, tanggal 18 lagi sibuk-sibuknya kita jaga status quo, Pak Ilan yang interogasi. Ya, itu kalau gitu amankan aja dulu, untuk pakaiannya sudah ganti aja dulu. Itu hanya lisan. Oh jadi Pak Irlan, saya dengarnya tadi. Pak Irlan. Pak Irlan saya seperti itu. Jadi dia kan tadi bapak juga menginterogasi ya tanggal 18 Bapak, siapa Pak Dede ya sama Pak Aceh. Jadi terpisah dengan jadi bapak bertiga itu menginterogasi di SMK sama Pak Aisita saksi Yosef. Berarti berbeda interogasinya antara Pak Ilan dengan Pak Yosef. Beda. Itu sebelum saya menyuruh Pak Ilan mengamankan menginterogasi Pak Yosef dibawa ke Polsek, itu saya lebih awal interogasi awal di SMA sebelum saya suruh Pak Ilan bawa ke Polsek. Oh jadi lebih dulu Bapak. Lebih dulu saya interogasi memastikan Pak Yosef ini tanggal 17 malam 18 itu di mana. Kemudian Pak Irlan tadi di Polsek. Itu di Polsek. Jadi melihat bercak darah di bajunya itu pada saat diinterogasi di Polsek waktu itu. Makanya kapan ke saudara saksi Pak Irlan pada saat itu juga dengan Saat itu juga saya sedang ada di TKP, Pak Ilan juga interogasi di Polsek. Hasil interogasi itu dikemukakan ada bercak darah saat itu. Ya. Pada saat Bapak datang di TKP itu kan Bapak bersama dengan siapa aja? Aceh ya? Pak Aceh, Pak Dede. Nah, waktu itu Pak Yosef ikut nggak? Pak Yosef pada saat itu dia berangkat duluan. Entah kemana, karena saya tidak ketemu di Polsek itu dengan Pak Yosef. Tidak ketemu. Ada nggak dari lapor dari anggota Bapak itu terkait ekspresinya atau sikapnya Yosef kepada Bapak Aceh atau Bapak Dede, atau misalnya, Pak ini kayaknya ada trauma nih atau ada shock gitu terkait dengan kejadian tersebut? Ada nggak cerita ke Aceh atau ngomong ke Pak Dede? Ini kayaknya Pak ini shock berat gitu, Pak Yosef. Ada nggak? Atau panik atau apa? Kalau kepanikan justru saya waktu di TKP awal, karena dia kan mau meninggalkan tempat dengan alasan mau menenangkan pikiran, katanya gitu kan bahasanya. Itu Bapak dapat dari siapa? Itu dari Pak Aceh. Pak Aceh dari masyarakat katanya yang bilang mau menenangkan pikiran adalah Pak Yosef. Ini Pak, ini sebagaimana kita tahu, apa sih Pak yang bisa membedakan Pak? Kenapa harus inafis dulu dia masuk? Kenapa enggak penyidik dulu Pak? Karena kan sebagaimana kan penyidik kan punya kewenangan juga nih untuk melakukan penggeledahan, penyitaan seperti itu, atau melakukan olah TKP. Enggak juga sesuai dengan SOP kan, memang identifikasi. Tapi kalau misalnya ada kejadian misalnya begini, ada penculikan, apakah bisa langsung melakukan upaya paksa gitu?
Ya kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan ya iya bisa gitu. Seperti itu ya, nggak boleh apa? Patokannya itu. Pernah nggak diceritakan terkait ada penyitaan terkait barang bukti sebesar 30.400.000 rupiah atau barang bukti lain? Coba Bapak cerita nih. Saya tidak ada yang bercerita. Tidak ada yang bercerita tentang itu. Gak ada. Cuma barang itu tanggal 25 sudah ada di dalam lokasi saya aja itu mah. Jadi sebelumnya enggak. Tapi pernah nggak Pak Irlan cerita ke Bapak? Enggak pernah. Bapak di situ juga kan Bapak bilang, ya Bapak dapat berita dari Bapak dapat cerita dari Pak Irlan. Iya, itu waktu penyerahan. Nah itu maksud saya. Ada Iya, penyerahan itu. waktu tanggal 25. Tanggal 5. Iya. Apa yang Bapak Bapak dengar? Bahasanya begini. Pak Kanit, ini udah ada di ruangan. Begitu saya masuk ke ruangan, Pak Kanit, ini ada Pak Yosep gitu mau ngambil barang titipan. Apa titipan apa tuh Pak? Uang gaji guru yang belum sempat dibayarkan, bahasanya begitu. Kemudian Pak Yosep juga mengiyakan, Pak Mulyana juga iya katanya itu ke apa guru yang belum sempat di gaji guru yang belum sempat dibayarkan. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan gaji dibayarkan dengan perkara ini? Kan kita melihatkan kalau Bapak kan sebagai penyidik senior kan. Siap. Oh, kita tahu bahwa ketentuan pasal 39 KUHP atau 39 KUHP barang yang berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan penyitaan. Apa hubungannya dengan uang 30.400.000 ini? Kalau berdasarkan sepengetahuan Bapak sebagai penyidik senior nih. Karena saya tidak tahu statusnya awal status barang tersebut awalnya dari mana didapatkan, saya nggak tahu. Karena tanggal 20 itu kan berkas perkara sudah saya limpahkan, sedangkan itu tanggal 25. Tapi Bapak ada nggak sih dugaan ini uang apa sih? Masa iya uang yang nggak ada hubungan dengan posisi? Ada nggak dugaan mengarah yang nggak benar? Dugaan Bapak ya, ini dugaan Bapak. Saya tadinya percaya sama anggota bahwa itu barang titipan, jadi saya nggak pilih ke sana, nggak ada. Terus setelah itu tadinya kan percaya. Iya. Ya belakangan ini ya kenyataan seperti ini. Apa seperti ini ya? Ya itu kan dijadikan barang bukti. Tapi awalnya kan saya nggak tahu dari mana. Oke, awalnya nggak tahu ya. Siap. Pak. Nah, terus saya tanya lagi nih Pak. Coba dengan saudara Riz Pak. Tidak kenal. Kalau untuk Mimi Pak, saudara apa namanya istri keduanya? Mimin belakangan ini saya malah yang jemput waktu diinterogasi, jadi tahu oh iya rumahnya, jadi udah tahu kan. Saya tugas saya yang menjemput para saksi yang akan diinterogasi di Polres, itulah tugas saya dengan anggota. Jadi saya tahu oh iya istri budanya ini, rumahnya ini, jadi belakangan ini tahu saya lokasi rumahnya belakangan ini. Sebelumnya saya nggak tahu. Betul diperiksa pada saat itu, pada saat kejadian diperiksa kan? Itu yang meriksa adalah Polres. Karena tanggal 18 itu sebenarnya yang meriksa adalah Polres. 18-19 itu sebenarnya udah Polres, hanya administrasi. Betul tanggal 20 realnya tanggal 18-19 itu udah Polres, hanya lokasinya di Polsek itu Pak. Berarti kalau untuk sampai itu saya cukup, cuma saya tak butuh lagi Pak. Terus waktu kejadian pada saat di mobil itu Pak, kan ada percikan air yang keruh ya Pak. Kamu lihat nggak posisi itu? Di bawah kendaraan ya. Nah, itu Bapak tuh kayak apa? Ada nggak bau-bau seperti bau anjing atau bau amis? Iya, darah. Ya? Memang itu ada darah kan di belakang, apalagi kalau di belakang justru masih murni darah. Yang di belakang kan ada dua lokasi itu, ada yang di bawah kendaraan Alphard, kemudian tidak jauh di belakangnya itu ada bekas seretan, itu kan darah, jelas darah itu. Di cipratan dinding? Saya tidak cek TKP, nggak ada. Saya tidak cek TKP ke dalam. Cukup. Silakan, penasihat aku.